Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Salam bahagia dan tetap semangat Bapak Ibu ya. Ya. Semangat, Pak. Ya, kita ketemu lagi di Loka Karya 2. Bapak Ibu masih bersama saya Didin Nurdiansah, pengajar praktik di angkatan ini Bapak Ibu. Kali ini kita akan bersama belajar berkolaborasi di ruang virtual ini. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa bersama-sama. Saya mohon kepada Bapak Sumaryono untuk dapat memimpin doa pada kesempatan kali ini. Oke, siap. Terima kasih Pak Didin waktunya. Oke, baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai acara ini supaya mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, menurut keyakinan dan agamanya masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sumaryono yang sudah membantu doa. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya kita membuat kesepakatan ataupun keyakinan kelas pada kesempatan hari ini. Ada di slide Bapak Ibu, silakan dibaca. Apakah sudah sepakat dengan kesepakatan yang kita buat? Sepakat dan sepaket Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tujuan belajar kita kali ini. Tujuan belajar kita kali ini adalah peserta dapat menjelaskan perkembangan, kemajuan prakarsa perubahan, kemudian peserta dapat menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif, peserta dapat menunjukkan kemampuan mempraktekkan segitiga restitusi, dan yang keempat adalah peserta dapat menunjukkan ataupun memandu pembuatan keyakinan kelas. Dan yang menjadi fokus kita kali ini adalah tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang harus ditanggapi oleh Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan 2 orang, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan untuk menanggapi ataupun berpendapat tentang pertanyaan yang ada di slide ini. Silahkan Bapak Wisnu Saka Trisnanda. Ya, terima kasih Pak untuk kesepakatan dalam kelas dan keyakinan kelas. Itu menurut saya perbedaannya hanya tipis Pak. Kalau ya itu sama-sama disepakati bersama antara guru dan murid. Tapi yang menjadi perbedaan adalah kalau kesepakatan kelas itu menurut saya dia berlakunya hanya pada saat waktu tertentu itu saja Pak. Tapi kalau keyakinan kelas itu berlakunya sampai seterusnya. Oke. Terima kasih, itu pendapat dari Pak Wisnu. Kesepakatan itu adalah bersifat sementara. Kalau keyakinan itu bisa bersifat selamanya karena keyakinan timbul dari dalam hati. Kemudian silakan yang mewakili dari perempuan ataupun wanita, Bu Vero atau Bu Deni. Oke, Bu Deni, raise hand. Silakan Bu Deni. Ya, terima kasih waktunya Pak. Kesepakatan itu adalah hal yang disepakati bersama-sama. Kemudian kalau keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di dalam kelas dan berdasarkan kesepakatan bersama Pak, begitu. Oke, terima kasih luar biasa untuk Bu Deni. Berikan tepuk tangan untuk Pak Wisnu dan Bu Deni, tepuk tangan yang meriah. Kemudian saya minta kepada Pak Ponimen untuk menyimpulkan dari 2 pertanyaan ini dari pendapat dari Bu Deni dan Pak Wisnu. Silakan Pak Ponimen. Terima kasih Bapak. Nah, di sini untuk kesimpulan dari kesepakatan kelas dan keyakinan kelas di sini adalah sama-sama yaitu mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu melalui persetujuan dan pernyataan-pernyataan yang dilakukan secara bersama-sama. Oke, terima kasih Pak Ponimen, yang pada dasarnya adalah kesepakatan dan keyakinan itu sama-sama baik. Ya kan Bapak Ibu, sama-sama baik, sama-sama ingin membuat disiplin positif bagi siswa-siswi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, masih ada lagi sebuah pertanyaan. Saya lanjut ke slide selanjutnya. Ini dia keyakinan kelas.
Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Satu orang saja silakan yang ingin berpendapat untuk raise hand. Bu Vero? Baik Pak, terima kasih. Menurut saya keyakinan kelas itu adalah sesuatu hal yang diyakini mengandung atau mengandung nilai-nilai kebajikan universal Pak, dan diyakini baik sehingga bisa dilaksanakan. Itu seperti itu Pak. Terima kasih, luar biasa Bu Vero. Mungkin ada yang menambahkan dari pernyataan Bu Vero? Jika masih ingin menambahkan pernyataan dari Bu Vero adalah keyakinan itu adalah sifatnya universal yang bisa membuat yakin bagi peserta didik. Pak Wisnu, silakan menambahkan. Ya Pak, menurut saya keyakinan kelas itu, saya hanya menambahkan jawaban Bu Vero. Keyakinan kelas itu harus disepakati oleh semua anggota yang ada di kelas Pak, bukan bergantung dengan gurunya saja Pak. Itu menurut saya Pak. Jadi guru tidak boleh otoriter. Jadi guru itu harus demokratis di dalam kelas itu Pak, supaya bisa membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Bu Vero dan Pak Wisnu bahwasanya keyakinan itu sifatnya adalah bersama-sama, dibuat bersama-sama dan dijalankan secara bersama-sama untuk sebuah tujuan yang baik, itu Pak Wisnu ya. Baik Bapak Ibu, itulah keyakinan kelas yang sudah kita bahas. Maka kita lanjutkan kembali tentang masih keyakinan kelas, siapa saja yang terlibat dan hal penting apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan keyakinan kelas. Silakan Pak Ponimin, sudah raise hand. Yang terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas itu murid dan guru Pak. Nah di situ juga harus disetujui oleh kepala sekolah. Nah kemudian untuk selanjutnya yang penting itu adalah mengakomodasi semua keinginan, kebutuhan murid di dalam kelas Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu Pak Ponimin, bahwasanya yang terlibat itu adalah guru, siswa dan kepala sekolah atau warga sekolah, dan juga hal yang penting adalah mengakomodir dari semua pendapat dari siswa, dari guru yang sama-sama membuat nyaman dalam situasi pembelajaran gitu Pak Ponimin ya. Ya betul Pak. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini ada sebuah tulisan tentang keyakinan kelas. Nah, saya ingin Bapak Ibu berpendapat kembali, sedikit sharing bagaimana sih untuk membuat keyakinan kelas itu supaya efektif. Silakan Bapak Ibu. Bu Vero. Baik Pak, terima kasih. Kalau mau menambahkan, setahu saya kalau keyakinan kelas itu tidak, menurut saya ya Pak ya, itu tidak usah terlalu banyak, ya, tidak usah terlalu banyak. Lalu juga tidak boleh menggunakan kata-kata yang berunsur negatif, misalnya jangan, dilarang, tidak boleh, seperti itu ya Pak. Nah nanti kalau masalah ini kurang atau tidak, kan kita bisa kembali lagi ke forum kelas itu atau kebutuhan siswa, atau kita tawarkan ke siswa ataukah memang ini sudah pas atau ada yang ditambahi seperti itu. Nah nanti jika memang perlu revisi, kita nggak harus memakai keyakinan kelas ini untuk 1 tahun, mungkin 3 bulan sekali kita evaluasi atau 6 bulan sekali kita evaluasi, kita revisi, itu tidak apa-apa menurut saya itu Pak. Itu seperti itu Pak Didi. Terima kasih. Oke, luar biasa Bu Vero pernyataannya bahwasanya keyakinan kelas itu adalah dibuat secara bersama-sama yang berdampak positif, kemudian tidak usah terlalu banyak supaya tidak mengganggu aktivitas gitu Bu ya. Memang itu dari kesadaran dari guru, dari siswa supaya mengefektifkan pembelajaran. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, kita akan tarik kesimpulan di penghujung acara kita hari ini. Tarik kesimpulan di penghujung acara ini, tapi nanti setelah kesimpulan ada refleksi. Nanti ada di Padlet yang akan saya bagikan. Silakan Bapak Ibu nanti langsung mengisi di Padlet tersebut untuk refleksinya. Nah, sekarang saya minta salah satu dari Bapak Ibu untuk menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan dan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan yang siap langsung raise hand.
Pak Wisnu. Silakan disimpulkan Pak Wisnu. Ya Pak, terima kasih. Kesimpulan yang saya ambil dari percakapan kita pada hari ini adalah dengan adanya keyakinan kelas, Pak, itu dapat menumbuhkan karakter siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Itu saja sih Pak kesimpulan saya dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih, kasih aplaus untuk Pak Wisnu. Adakah yang ingin menambahkan tentang kesimpulan? Oke, kita coba lihat refleksi yang sudah saya bagikan tadi. Sembari kesimpulan luar biasa, sangat banyak sekali untuk refleksinya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan refleksi ini kita semua bisa menyadari apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Jika masih ada kekurangan dari kita, maka terus kita gali untuk memperbaiki dari kekurangan kita masing-masing. Bapak Ibu, mudah-mudahan di pertemuan ini bermanfaat dan apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir ini bisa berdampak positif. Yang pertama adalah untuk kita, kemudian berdampak positif juga untuk siswa-siswi, untuk teman sejawat kita semua. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya meminta kepada Pak Ponimen untuk memimpin doa. Baik Bapak, mari teman-teman, karena untuk kegiatan hari ini sudah selesai dan semoga untuk kegiatan ini bermanfaat dan selalu diridhoi oleh Allah. Marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak, monggo. Terima kasih Pak Ponimen, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Salam hangat untuk keluarga. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Salam bahagia.